Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis. Teks eksplanasi adalah tulisan yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya bisa terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Maka, untuk memahami informasi dalam teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dari teks eksplanasi. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, teks eksplanasi itu ialah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Untuk menulis teks eksplanasi itu merupakan suatu komponen yang dipelajari dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk membuat sebuah teks eksplanasi terlebih dahulu harus mengerti benar mengenai apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu sendiri. Selanjutnya, teks eksplanasi itu merupakan sebuah artikel yang menguraikan tentang proses terjadinya sesuatu atau proses terbentuknya suatu fenomena alam atau kejadian sosial. Eksplanasi ini digunakan untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Tujuan teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Ketiga, informasi bersifat ilmiah atau keilmuan sains. Keempat, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa bisa terjadi. Pernyataan umum harus bersifat ringkas, menarik, dan jelas yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detailnya. Kedua, ada urutan sebab akibat. Bagian ini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Ketiga, ada interpretasi atau opsional. Teks penutup itu bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Bisa kita perhatikan pada contoh teks eksplanasi berikut, yakni mengenai gelombang yang merusak. Jadi, berdasarkan contoh di atas, kita dapat mengetahui atau memahami pengertian dari teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa peristiwa. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa itu timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut
mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tsunami terjadi akibat dari gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu bisa berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Karena gangguan tersebutlah permukaan dasar laut bergerak naik turun sehingga air mencari keseimbangan dan terjadilah tsunami. Dari peristiwa itu mengakibatkan kehancuran baik untuk manusia maupun alam, seperti memakan banyak korban, hilangnya harta benda, menghancurkan bangunan, dan merusak alam. Bagian paragraf pertama teks di atas itu merupakan bagian pernyataan umum. Bagian paragraf 2 dan 3 merupakan deretan penjelas. Paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Selanjutnya, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Istilah informasi berasal dari bahasa Latin informationem yang berarti kode atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, contohnya tulisan, gambar, diagram, tabel, audio, dan video. Informasi disampaikan melalui data dan fakta yang telah mengalami pengolahan. Jenis informasi. Pertama, informasi berdasarkan sifat terbagi menjadi 3, ada faktual, opini, dan deskripsi. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan terbagi menjadi 2. Pertama, informasi yang menambah pengetahuan. Yang kedua, informasi yang berdasarkan penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Gagasan umum adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Biasanya terletak di awal kalimat dan akhir paragraf. Dalam sebuah teks terdapat gagasan umum dan fakta yang tersaji di dalamnya. Jadi gagasan dan fakta tersebut itulah merupakan informasi penting dari teks tersebut. Jadi gagasan umum itu menjadi tonggak berdirinya sebuah teks. Fakta itu merupakan sebuah kenyataan yang memang ada dan berdasarkan kejadian nyata. Sehingga ciri-ciri fakta. Pertama, kebenarannya dapat dibuktikan. Kedua, berdasarkan sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Ketiga, mempunyai keterangan saksi. Keempat, memiliki foto objek. Kelima, bisa memberikan jawaban dari pertanyaan 5W tambah 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Keenam, data informasi diambil dari kejadian nyata. Ketujuh, menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Jadi berdasarkan ini ada contoh dari teks eksplanasi mengenai pengangguran berdasarkan teks di atas itu. Setelah kamu membaca teksnya itu, kamu akan mengetahui bahwa gagasan umum dalam teks tersebut itu terdapat pada paragraf awal, yakni pengangguran merupakan suatu fenomena sosial di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau tidak mempunyai penghasilan. Kemudian Badan Pusat Statistik menyatakan pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 1 tahun dalam seminggu. Menurut Jean Marian, pengangguran itu tidak bisa dihapuskan, melainkan hanya bisa dikurangi presentasinya. Itu dia tadi. Sekianlah untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Kemudian di sini ada satu contoh teks eksplanasi, yakni hujan es. Jadi dari teks ini kamu baca dulu teksnya. Setelah dibaca, maka jawablah pertanyaan berikut ini.
Ya, ini dia pertanyaannya. Ada 9 pertanyaan. Bisa kamu jawab ke dalam buku latihan kamu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.